sebetulnya bangsa yang paling banyak makan bunga itu. Terus kita banyak banget makan serangga. Dari ulet, segala macam ulet ya, kita coba serangga wereng-werengan kita makan. Dan itu sebetulnya nggak enak. Ngapain dijaga? Makan udang nggak? Makan. Sama. Enak. Udang adalah serangga laut. Oh iya, udang kan kecoa laut ya? Iya. Udang kan kecoa laut coy. Dan yang lebih lucu lagi, yang di Bangka itu ayam hutannya harus yang perawan. Gimana ngeceknya? Gimana? Gue lagi Kok Bapak pas utama, saya kan figuran. Bos. Nongkrong lagi bareng Will dan Mahmud. Wih. Ada penonton alay sekarang. Lumayan rame-rame. Iya. Ngobrol apa kita sekarang? Katanya ngomongin makanan-makanan gitu. Tapi nggak ada makanan. Cuma diomongin doang sih, nggak bisa kenyang kalau gini. Kita mau ngomongin makanan tapi makanannya kagak ada. Iya. Dari mana? Mungkin perkenalan dulu kan. Oke, nanti kali Ya. ya. Bentar. Oke. Gimana nih? Gak perlu gue Suaranya aman kan? Nggak apa-apa, ini bagian dari Tinggal gini. sama. Tapi tetap jalan. Kita rencanakan. Ini kita rencanakan. Perkenalan dulu Mas. Oke, saya Mei, ini Remo, Reza Maulana. Kita tuh dari Gimiknya jangan keseringan dong. A few moments later. Tapi suara aman kan? Aman Mungkin nggak? suara aman. Aman nggak? Ya sampai kita udah ngomong banyak diulang lagi. Ibu. Enggak, aman. Aman, oke. Oke, lanjut, Mami. Mbak Mei, Mbak Remo, Remo. yes, Reza Maulana. Jadi panggilan Remo. Golbet gitu. So abis. Harus disingkat gitu ya? Harus. Abis kepanjangan ya, jadi gampang Remo. Kita tuh dari Pusaka Rasa, jadi Pusaka Rasa Nusantara. Jadi kalau kita Pusaka Rasa Nusantara itu nama proyek. Jadi kita dari Yayasan Nusa Gastronomi. Oke. Yayasan Nusa Gastronomi. Nah, kita tuh mau cerita kalau 2 tahun kali ya. Kita 2 tahun tuh 2 tahun kemarin itu kita dapet grant dari USLC untuk antek asing gitu. Iya. Bisa dong, kita kasih proposal. Oh, enggak. Oke. Lanjut. Nah, ini apa namanya untuk riset kuliner. Oh, Jadi, oke. nah, kebetulan di bawah atasan kebudayaan. Jadi konteksnya budaya nih. Iya. Jadi, nah ini kita riset untuk resep awalnya resep tradisional, tapi ternyata kita sebetulnya lebih mendalami mengenai budaya kuliner, mengenal budaya Indonesia lewat kuliner kita. Tapi sebelum jauh, gua itu juga tergelitik. Tadi sebelum ini gua juga bertanya. Tapi lu nggak ketawa terus. Ketawain sekarang. Ya gini, karena namanya Nusa Gastronomi. Nusa Gastronomi kan sekarang Gen Z lagi, anak Jaksel terutama lagi marak nih pakai kata-kata gastronomi. Kira-kira pengertiannya apa sih gastronomi? Jangan asal aja nih soalnya. Ngomong-ngomong gastronomi yang Taunya di kepala ini zodiak gastronomi. itu beda dong. Beda. Oh iya, oke. Bukan. Itu beda lagi, Pak. Itu beda lagi. Oh iya, sekarang lagi tren banget nih, kayak banyak banget yang pakai kata-kata gastronomi. Terus juga banyak yang aktif jadinya sama kuliner. Nah, sebetulnya kalau kuliner itu ya makanan. Jadi apa namanya street food ya kuliner. Itu semuanya kuliner itu makanan lah. Nah, kalau gastronomi sendiri itu sebetulnya tentang cerita di belakang kulinernya. Jadi misalnya cerita ada apa sejarahnya, kemudian cerita ini bahannya dapat dari mana, terus itu ada cerita apa sih dari sisi sosial atau budaya mengenai si makanan itu. Gitu. Jadi kayak rendang, kita nggak ngomongin tentang oh ini rendangnya enak banget nih kalau misalnya kuliner nih. Kalau misalnya ngobrolin kuliner, oh ini rendangnya enak banget, bumbunya mantap, ya itu kuliner. Tapi kalau gastronomi, oh ya rendang tuh sejarahnya dari mana sih? Dari daerah Sumatera Barat. Oh, dapat pengaruh apa? Oh ada budaya Portugisnya, kayak gitu-gitu. Bahannya apa? Budaya Portugis ya, bukan budaya Arab ya? Karena kemarin rendang babi rame soalnya. Iya. Tadi kok bahasnya ke sana? Iya,
Soto sama kultur kan sebenarnya kan. Iya benar. Persepsi kita tentang makanan kan. Ya, dan bahwa rendang itu ternyata bukan nama makanan, tetapi sebetulnya cara memasak. Nah, jadi sebetulnya terserah rendang. Dan kita ada rendang daun yang kita temukan. Rendang daun. Rendang daun. Gitu. Terus ada rendang. Ya rendang tuh macam-macam. Karena rendang itu prosesnya. Jadi nggak selalu rendang itu ya daging sapi gitu. Nggak harus. Coba Jaksel tuh. Jangan udah tahunya cuma mentai sama red velvet udah ngomongin gastronomi. Jadi sampai sedetail itu. Harus sedetail itu dong, Itu berarti. nanti bentuknya konten atau Nah, yang ngomongin proyeknya dong berarti. Iya, Ya, proyeknya proyek. gimana berarti? ya Bapak ngomong dong ya. Oh, figuran di sana ya. Gimana tuh Pak? Jadi proyeknya itu sebenarnya lebih ke kita mau dokumentasiin budaya Indonesia melalui makanan. Jadi biasanya kan budaya Indonesia itu lewat tarian, corak segala macam. Nah kita pengen mendokumentasikan budaya yang sebenarnya juga bahaya terancam punah, tapi dengan approach yang berbeda lewat makanan. Dan ternyata itu lebih menyenangkan karena semua orang sudah makanan. Iya betul. Jadi ngomongin soal makanan itu semua orang bisa cair, bisa apa. Dan ternyata setelah kita jalan, kita menemukan banyak hal yang menarik. Misalnya kayak makanan itu ternyata ada hubungan dengan climate change, dengan social issue, dengan gender issue, ada macam-macam. Nah itu sebenarnya yang mau kita catat. Misalnya kayak dulu sekarang orang ngomongin soal farm to table, locavore, makanlah dari makanan di sekitar kita segala macam. Mungkin di luar negeri lagi populer. Nah Indonesia dari dulu udah punya itu. Dari dulu kita iyalah, orang Padang Paku aja itu kan tanaman itu kan, tanaman apa? Lalapan itu tanaman liar kan itu sebenarnya. Sesederhana kalau kita pulang ke kampung, misalnya kita tanya di rumah, ini makanannya organik nggak? Orang tua kita bingung. Emang ada yang nggak organik makanan? Kita mau organik terus. Nah, sesimpel itulah. Nah, jadi kita pengen kalau ini tercatat dengan baik dan ini bisa dijelaskan dengan baik, bahwasanya kita punya value itu loh. Kalau kita mau melihat siapa diri kita sendiri lewat budaya kita, itulah kira-kira proyek ini. Jadi gue penasaran ya, maksudnya metode risetnya atau penelusurannya itu gimana gitu. Maksudnya makanan kan sekarang banyak yang fusion juga kan. Maksudnya kita ngurainya tuh sampai ini makanan khas Indonesia karena waktu itu Dana mengira Magelangan nasi goreng Indomie itu khas Indonesia. Jadi apa yang membedakan kan? Ya benar. Jadi itu kultur kosan cuy itu kan. Betul. Jadi sebenarnya itu agak tricky sih sebenarnya ketika kita sebut ini makanan yang otentik nih. Memang ada yang otentik. Nah, otentik itu kan juga kita harus lihat dari pendekatan waktu misalnya. Kapan kita ngomong soal lidah orang Indonesia ini senang pedas, tapi cabai kan bukan endemik Indonesia. Betul. Cabai itu bukan endemik Indonesia. Bukan, cabai dibawa oleh Portugis. Cabai-cabean ya. Endemik katanya. Kalau cabai mah kawis banget. Iya, Itu endemik tuh. Itu lokalis banget. Gue udah tahu, tapi mungkin dari Indonesia enggak ya? Ya, oke, balik lagi Mas Ari Mas. Nah, jagung misalnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat yang mana yang otentik, itu harus didefinisikan dulu ya dengan baik oleh kita sih. Jadi kita anggap walaupun rendang bukan asli dari kita, tapi kalau kita punya knowledge-nya, kita bisa temukan bahan bakunya dan kita bisa menjadikan itu sebagai sumber mata pencaharian, kita anggap itu ya udah jadi punya kita. Oh. Dan temuan kita adalah kan sekarang juga lagi tren kata-kata fusion. Fusion. Padahal sebetulnya Indonesia tuh ya udah dari zaman dulu tuh fusion. Udah fusion. Iya betul. Karena ya itu Magelangan, Iya. mie Aceh. Mie Aceh. Mie Aceh pengaruh budaya Tionghoa juga. Mie kan? Mie kan? Oh, orang Aceh nggak kenalnya mie ya? Kita aja tahu tempe dari Cina cuy. Iya, tahu definitely dari budaya Cina. Jadi Indonesia tuh udah melting pot budaya. Jadi kadang-kadang ya lucu juga sama sebetulnya pertanyaan orang asli Indonesia kan. Dulu ada isu kan. Sebetulnya iya, gue orang asli lu. Kita pribumi kamu. Kita pribumi betul. Itu juga pertanyaan yang sama di kuliner. Tapi lewat kuliner ini kita bisa membuktikan bahwa gak ada yang 100% murni Indonesia karena kita semua budaya kita memang kecampur. Bahkan di Dayak pun segala macam beras itu kan masuk dari Cina Selatan dan itu bisa ditelusuri bahwa abad kapan beras budaya bercocok tanam padi. Dulu masyarakat Indonesia makannya umbi sama serealia tuh cereal Indonesia ya kayak sorghum gitu, sorghum di NTT, jagung juga gitu. Tapi
padi beras itu bukan asal Indonesia, cabai bukan beras. Tapi kan kita mengakui bahwa itu sekarang kuliner Indonesia. Ya udah kita menghargai bahwa memang ada pengaruh-pengaruh budaya lain gitu ya di Indonesia ya. Ada budaya Arab, ada budaya Cina, ada budaya Eropa. Tapi kan kemudian jadi satu, terus jadi satu piring yang nikmat ya. Kita nikmatin aja gitu. Gak usah dibikin ribut. Terus ngapain ada lembaga ini? Jadi kalau ada lembaga ini, jadi apa fungsinya sebetulnya lembaga ini? Tinggal makan kok di riset gitu. Apa sih? Apa yang emang diperjuangin gitu sampai akhirnya harus ada penelitian dan semacam itu. Harus ada pendokumentasian. Gitu. Emang kurang selfie-nya Gen Z. Nah sayangnya makanan-makanan itu yang dulu ada di daerah-daerah di Indonesia sekarang tuh udah mulai gak ada karena macam-macam. Ada karena pengetahuannya yang udah gak ada lagi, karena gak diwariskan dengan baik, gak dicatat. Ada yang karena bahan bakunya udah gak ada lagi. Misalnya ada ikan endemik yang udah punah gara-gara apa dan lain-lain. Nah itu kayaknya perlu, atau memang karena memang perubahan gaya hidup aja. Jadi yang menganggap makanan A itu kampungan, makanan B itu lebih modern. Nah kita merasa kalau kita kehilangan resep ini, kita kehilangan cara memasak, cara memakan ini, kita tuh kehilangan akar budaya kita. Karena sebenarnya manusia sama makanan itu saling mempengaruhi sebenarnya. Kita mempengaruhi makanan mempengaruhi kita. Nah kalau kita bisa lihat nilai itu lagi, kita merasa kayak, dan ini harus utamakan ke generasi muda lagi. Nah ini jadi penting nih, kita jadi nggak lihat apa yang tren di luar negeri ya, enggak, tapi kita lihat budaya kita sendiri ternyata jauh lebih oke. Kita udah keren dari dulu. Cuma kita sekarang kehilangan value aja di situ. Nah tujuan kita mendokumentasikan ini, kita mau kasih value lagi ke makanan asli kita. Menarik. Anda juga jadi viewer kan? Enggak, tapi maksud gue kayaknya gerakan ini, gue pernah nonton gitu soalnya. Di Amerika pun beberapa orang tuh ada yang bikin buku namanya Grandma's Cooks. Jadi mereka ternyata resep-resep yang hilang, yang dimasak sama nenek-nenek mereka tuh banyak juga yang hilang. Sekarang pun terjadi ya di Indonesia. Mungkin ada hal-hal menarik apa kayak bisa Ya, diceritain? punah-punah tuh apa nih sekarang nih? Atau yang kayak gimana gitu? Yang aneh-aneh, makanan aneh-aneh. Selain Indomie kari aja. Iya. Goreng gitu. Itu kayaknya sampai 100 tahun lagi masih sampai trompet berbunyi. Itu masih kepunahan. Kira-kira Bubar ke sana. gara-gara Indomie goreng nih semuanya. Ya, punah-punah gitu ceritain. apa ya yang seru ya? Oh, contohnya gini lah, kalau dari sisi bahan ya. Kita dulu pernah makan dugong. Dugong? Iya. Dugong tuh ikan dugong. Ikan dugong yang lucu itu. Oke. Lucu. Itu mana? Dulu dimasak sebelum ada ini. dulu. Ada animal fighter nih nanti. Iya. Cuma animal defender. Ada garis bawah Dulu sebelum ada inilah undang-undang perlindungan hewan mungkin ya. Terus kita tuh sangat diverse banget makanan. Kita mungkin bangsa yang paling banyak makan bunga. Serius? Iya. Bunga? Di Dayak tuh ada anggrek yang dimakan. Kita makan anggrek. Di Bali makan bunga Kamboja. Kita makan bunga pepaya. Bisa tebus ya. Iya, bunga pepaya, iya, bunga pisang. Pepaya udah ada cobain bunga pisang ya. Anggrek. Iya, kita ada bunga melati ya, Susana kan bunga melati. Sedang malam. Jadi kita sebetulnya bangsa yang paling banyak makan bunga itu. Terus kita banyak banget makan serangga. Dari ulet, segala macam ulet ya. Kita coba serangga wereng-werengan kita makan. Dan itu sebetulnya nggak enak. Ngapain dijaga? Makan udang nggak? Makan. Sama. Enak. Udang adalah serangga laut. Oh iya, udang kan kecoa laut ya? Iya. Udang kan kecoa laut coy. Iya. Lu berani makan kecoa kan? Ya, tapi di Indonesia belum ada olahan kecoa kan? Dan sampai lah. Belum. Karena kita nggak makan. Tapi kita makan ular. Tapi ular. yang serangga itu karena memang kita jadi nggak doyan makan serangga atau serangganya punah kan tadi ada. Nah itu interesting. Kita pernah ke Jawa Tengah di Kabupaten apa tuh? Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Jadi mereka tuh makan hewan namanya putul, serangga. Putus. Putul ya. Putul. Ada bayangan. Itu bukan putu beras ya, putul itu bukan.
kayaknya bukan itu dia terbang. Oh, terbang. Jadi dia tuh sebenarnya hama untuk padi. Oh iya. Nah, jadi masyarakat di situ rata-rata mata pencariannya itu pertanian. Jadi hamanya itu kutul. Oh iya, kutul ya. Cara mereka survive, jadi daripada mereka kan nggak mungkin pestisida segala macam, bukan costly ya. Jadi mereka tangkap serangganya, dimakan. Keuntungannya padinya itu hilang dari tidak diganggu hama, mereka kaya protein dari kutul itu. Jadi itu cara mereka survive. Very interesting. Jadi satu komunitas gitu. Dan Indonesia punya local wisdom gitu di banyak daerah ya untuk solusi. Oh ini ada masalah ini, oh solusinya begini gitu. Jadi kadang-kadang makanan itu adalah solusi. Solusi bahwa oh ini udah kebanyakan atau misalnya kurang. Nah kurang juga kita menemukan hal yang menarik di Papua. Ya, kurang tuh juga. Di Raja Ampat itu ada budaya namanya sasi. Jadi sasi itu adalah pada saat mereka merasa bahwa kok ikannya jadi kecil ya, kok sedikit ya gitu. Lalu mereka duduk 3 pihak, adat, agama, ya pendeta gitu, sama administrasi ya, maksudnya pemerintah. Mereka duduk bareng, lalu mereka memutuskan, oke, kita akan mensasi laut ini. Posisinya dari pulau ini sampai pulau ini sampai pulau ini. Nah itu mereka akan tentukan begitu disasi itu tidak boleh ada satupun orang yang memancing di situ. Dan itu adalah cara untuk menghormati bumi atau laut supaya mereka sembuh setelah udah terlalu banyak dieksploit lah. Mungkin siswa itu makan apa mereka? Nggak, mereka di laut yang lain. Oh di laut, di laut yang lain atau di bagian yang lain. Konsep sederhananya itu moratorium semua. Moratorium ya sih. Ya moratorium jadi kalau orang bilang kita kan ambil eksploitasi aja bumi, jadi ambil aja ikan kan nggak akan pernah habis. Salah. Sebenarnya common resources itu habis. Semakin banyak kita ambil dia habis. Nah mereka tuh punya cara yang unik untuk melakukan itu, untuk menjaga itu tetap ada. Termasuk misalnya sagu. Karena Raja Ampat kan kepulauan ya, di pulau kecil-kecil, terus sagunya terbatas, tiba-tiba ini sagunya kayak udah mulai habis nih. Jadi mereka sepakat untuk, ayo kita sasi ini, kita moratorium, kita nggak boleh ambil ini untuk kebutuhan apapun. Terus selama berapa lama? Disepakati bersama. Jadi setelah, oh ini sampai waktunya nih, baru bisa ambil lagi. Kalau ada yang melanggar, itu kena sanksi. Sanksi ada tuh ngeri daripada sanksi hukum Indonesia ya gitu. Jadi mereka lebih takut. Dan itu keren banget karena tadi itu nggak cuma di situ ya, di NTT juga ada. Jadi ternyata Indonesia punya budaya menghormati bumi karena mereka tahu bahwa oh kita udah kelebihan nih ngambilnya. Jadi kita stop dulu ya, kita pindah dulu, nanti kita bisa balik lagi. Nah itu kalau pas sasinya lagi dibuka itu mereka cerita ikannya besar, berlimpah gitu. Tapi ya ternyata kita punya budaya. Sama kayak di Bali misalnya, di Bali ada, di Bali daerah utara, mereka itu kayak panen talas, tapi mereka minta izin dulu sama bumi. Kami panen. Assalamualaikum. Gitu loh, kayak ada ritual ya sih ya. Tapi kalau begitu dipanen agak kesusahan, tapi kayaknya mereka merasa kayaknya bumi nggak ngizinin hari ini. Jadi kita jangan dulu. Jadi sebenarnya begitu kita melakukan itu, kita tuh jadi punya relasi sama bumi sebenarnya. Secara tidak langsung kita bisa menghargai itu. Ini juga salah satu temuan kita bahwa kenapa mungkin anak-anak muda sekarang buang sampah gampang aja gitu. Karena kalau dulu tuh mereka tahu bahwa yang mereka kotori adalah sumber makanan. Nah sekarang kan enggak, kan beli makanan di supermarket, makan Gojek. Jadi GoFood, jadi nggak apa-apa buang ke kali gitu. Sementara kan orang-orang di desa yang kita temui itu mereka tahu bahwa lu jangan buang di situ, itu kan ada ikan, kan kita nggak bisa mancing di situ kayak gitu-gitu. Masih relasi antara manusia dan alam masih kuat lewat makanan. Kalau sekarang udah susah ya. Apalagi yang hidup di kota udah lepas banget gitu. Ya, karena kan sumber makanan kita, maksudnya sumber makanan kita bukan hal-hal sekitar kan. Masa kita mau subsisten gitu, nanam sendiri gitu kan? Iya, itu menarik. Sebenarnya segitu kita detach ya sama alam, sama nggak peduli kita makanan dari mana nggak penting. Yang penting kita makan ya. Kita makan. Nah begitu pandemi semuanya kan supply chain itu putus semua. Betul. Kita nggak bisa kirim makanan segala macam. Di situ kita mulai pikir lagi. Ternyata kita ada potensi krisis pangan loh. Ternyata orang kota ini nggak bisa apa-apa kalau nggak ada suplai makanan dari sana. Kita mulai lagi mikir, ini gimana cara survive? Mulai kan untuk pandemi orang itu sebenarnya cara kita bertahan di tengah itu kan. Tapi sebenarnya itu juga mengingatkan lagi kita kalau
ada sesuatu yang cukup lama, cukup panjang kita lupakan, yaitu siapa yang kasih kita makan, siapa yang kasih kita hidup. Itulah tempat kita tinggal itu sih. Harusnya jawaban yang debat capres kemarin kayak gitu kan pertahanan pangan. Gue coba nyambungin aja ya. Kita boleh jadi konsultan kok. Tapi ini kayak pagan Pak, gak jadi Tuhan. Bukan gitu. Ya jawab saya. Tapi gue menarik mau saya, gue bisa ngebayangin bahwa dalam satu makanan itu kan sebenarnya ada supply chain atau enggak dari banyak entah petani, entah yang nyantar dan semacamnya itu. Dan itu bisa kayak mencerminkan sosiologis juga, karena gue lihat juga makanan kan kadang nggak jadi sekedar makan ya, kayak misalnya kita ada makan yang sarapan, ada makan malam, bahkan sampai jam-jamnya aja ada gitu kan. Padahal makan bubur kan sama aja kan, kok aneh gue makan bubur siang-siang gitu kan. Itu sampai masa segini ada kondisi sosial juga kan. Siang-siang kok aneh, kalau pagi sama malam tuh bisa. Iya kan? Itu ada sampai itu ya, ada value-value sosial semacam itu berarti di makanan. Itu sebenarnya tanpa kita sadari kan terjadi. Kayak makan lontong Medan misalnya. Kalau di Medan kayaknya harusnya kita makan pagi. Kok malam agak aneh. Sama kayak makan mie Aceh pagi-pagi kayaknya aneh. Iya juga sih, makan mie Aceh pagi-pagi. Tapi di Jakarta baik-baik aja. Iya. Belum buka sih lebih kan. Iya. Bahkan dari segala makanannya bisa nunjukin keberagaman budaya sih. Kayak misalnya gua main di Makassar, tiba-tiba dikasih sop singkong ya. Apa ini sop ada singkongnya gitu kan? Atau makan pisang pakai ini gitu ya. Berarti emang benar-benar bisa. Itu lucu tuh. Kita punya teman-teman di Dayak di suku Krayan kan, mereka makan babinya babi hutan ya, yang berburu di hutan gitu. Jadi waktu di Jakarta mereka kan dibawa keliling. Nah itu apa namanya, mereka kan makan babi di restoran Chinese, makan babi lah biasa. Tapi mbak lihat saya dong. Ya mau pesan aja jangan saya. Soalnya lagi Nah terus mereka kaget banget tuh waktu di Jakarta, kok babi gini ya rasanya. Karena mereka kaget karena babi mereka fresh. Iya kan, mereka kan biasanya fresh ya. Jadi bukan yang, itu juga salah satu yang kita temuin ya kan, baik ibu-ibu kalau di Indonesia Timur ya khususnya, mereka suka ngetawain kita. Dia bilang gini, ikan di Jakarta tuh mati 10 kali, dibilangnya gitu kan. Karena kenapa dibilang 10 kali? Karena ditangkap, terus dibukuin, terus di defrost, dibukuin lagi, dibagi gitu-gitu. Nah itu makanya jadi gak enak. Jadi kalau di sana tuh ikan baru ditangkap, itu dibakar aja, gila ya. Enak juga ya. Bapak jangan sok, paling jauh kan Bapak ke Cibubur. Sate Marani Haji Cibubur. Tapi gue mikir, ini soal analisis gue ya, Mbak Mei sama Mas. Bisa gak gue bilang bahwa salah satu hilangnya resep tradisional tuh ketika lingkungan sekitar dari resep itu hadir, hilang. Kayak misalnya gue kemarin kebetulan gue kayak ngapu kan ngurusin waktu itu sorghum. Sorry gue mainnya dari Cibubur doang ya. Sorry. Saya di Jakarta. Bapak Depoknya nyasar. Kan itu ada dua aspek sih kalau gue nangkep sih. Pertama kan sorghum kan khas banget soalnya kan NTT, tapi kan hilang gara-gara digantiin beras. Akhirnya mungkin ada beberapa orang, akhirnya bahkan orang NTT sendiri nggak sadar itu masalah sorghum gitu kan. Dan akhirnya mungkin resep-resepnya juga bingung juga mungkin orang tuanya dia buat ngajarin sorghumnya kagak ada, bisa gitu ya. Itu Iya mungkin kehilangan bahan itu salah satu. Kita menemukan ada beberapa penyebab hilangnya hilangnya resep. Salah satunya adalah hilangnya bahan. Jadi ya itu benar, either orangnya pindah ke Jakarta terus memasak nggak sorghum gitu. Jadi atau misalnya sagumnya beda nih sama di toko, yaudah deh gue makan geprek aja gitu. Nah itu atau memang karena bahannya udah nggak ada, kayak ya karena lingkungannya rusak. Jadi karena lingkungannya rusak akhirnya jadi nggak dimasak lagi. Katanya bahannya ya soalnya udah susah bahannya, jadi ya udah kita nggak ini, atau sekedar misalnya itu kalau dulu kita masih zaman berburu misalnya ada di Bangka ya ayam hutan. Emang ayam pernah ada di hutan? Iya ada. Bapak Cibubur dulu sih mainnya. Gua mengenal ayam itu selama ini didomestifikasi banget kan. Even disebut ayam kampung pun tetap didomestifikasi. Ayam kampus. Itu didomestifikasi juga sih. Sama gadun-gadun. Sorry children. Dan yang lebih lucu lagi, yang di Bangka itu ayam hutannya harus yang perawan. Gimana ngeceknya? Gimana? Ayam hutan perawan anjir. Itu ayam dari kecil.
Oke, menarik ya, berarti ada kayak value-value lain gitu ya. Iya. Jadi kalau janda susah tuh. Tidak boleh seperti itu ya. Udah, sebelum bercandanya nggak salah, saya stop. Coba Bapak kasih pertanyaan yang lebih intelektual. Makanya saya mau ngasih pertanyaan yang lebih intelektual kan karena kan Ini Amerika loh, sekolah lintas. ya itu makanya sekolah kita channel kita kan sekolah politik, jadi mau nggak mau harus ke politik. Iya. Soalnya kemarin ada yang ngomongin diplomasi makanan tuh di debat capres. Siapa? Nah, maksud gue gini, karena gue merasa bahwa Thailand, Korea sekarang berhasil banget dengan diplomasi makanan ya, yang terstruktur kan. Thailand bahkan kayaknya di Eropa di Barat tuh Thai food udah jadi kayak comfort food orang-orang sana juga. Kenapa sih akhirnya kita nggak pernah berhasil melakukan hal itu kalau menurut teman-teman dari hasil risetnya? Ada nggak sih kira-kira? Iya, sebetulnya ada upaya ke arah sana. Jadi sekitar mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ada kita teman-teman kuliah berkumpul lalu mencetuskan apa yang disebut dengan Indonesia Spice Up World. Spice Up World. Iya, isu TW kalau singkat. Tapi Winata. Enggak, gue mikir itu kayak konsernya Taylor Swift, Spice Up. Nah itu lumayan ya waktu itu ada upaya didudukan bersama dan itu ditaruh di bawah Kemenko Marinvest. Jadi Pak Luhut sendiri yang pegang. Pak Luhut sendiri yang pegang. Oh iya, udah biasa Pak itu. Iya kayak pegang banyak. Nah itu waktu itu semua kementerian didudukan, kemudian ditanya mau apa gitu. Tapi memang kalau yang kami lihat apa yang terjadi di Thailand itu memang nggak berangkat sendiri-sendiri kementeriannya. Jadi dia memang pada saat dia promosi, misalnya bikin promosi apa gitu. Nah itu Kementerian Pertanian turun, ini semua turun lalu dijadikan satu gerakan. Jadi budgetnya bersama. Nah kalau di Indonesia kan memang budget kementerian masing-masing. Karena kalau ini di-spend maka hitungan KPI-nya apa, di kementeriannya berhasil apa dengan ngeluarin budget sekian gitu. Nah itu mungkin yang agak sulit ya, sehingga gemanya kurang kencang. Jadi sebenarnya niat udah ada, cuma masih ada ego sektoral. Iya, eksekusinya masih kurang maksimal. Ayo, di kantor Anda mungkin masih ada waktu. Kan mau koordinasi kan tapi maksudnya sebenarnya niat Indonesia untuk melakukan diplomasi makanan tuh udah ada, cuma memang belum masih scattered aja gitu. Masih scattered, masih kurang solid gitu. Jadi lebih ke eksekusinya, niatnya sudah ada. Tapi mungkin resep suksesnya emang pertanyaannya kalau gitu saya balik, emang harus dari pemerintah. Soalnya kayak nggak tahu kalau Chinese food tuh kayaknya nggak pernah secara pemerintah kan, dia accidentally aja kan. Tapi itu gara-gara Chinese itu kan memang ke seluruh dunia migrasi. Terus akhirnya dia masak termasuk ke Indonesia kan. Jadi dia ngajarin bikin tahu, ngajarin bercocok tanam gitu. Jadi gara-gara migrasi besar-besaran itulah kemudian yang mereka masak, terus masyarakat lokalnya belajar gitu. Tapi kalau yang intentionally itu Thailand, Malaysia, sama Korea. Korea dahsyat banget ya. Bahkan masuk ke drama-drama Korea. Iya. Bahkan menurut gua mungkin salah satunya kuliner kita nggak naik karena di budaya populer kita kayak sinetron dan semacamnya lebih bangga artisnya makan spaghetti, burger dan semacamnya ya. Sekarang udah nggak jauh. Sama masak boneka. Itu juga pengaruh juga ya. Kan maksud gue jujur aja gue tahu berapa makanan-makanan lokal tuh jadi keren banget tuh kan kayak filmnya Rida Aruna itu tuh. Iya. Sama terus film yang Aruna dan Lidahnya. Terus sama yang Padang tuh Onde Mane atau apa gue lupa lah itu. Tabula rasa gitu. Iya, betul. Karena sebenarnya memang itu nggak cuma kalau kita melihat makanan nggak cuma makanan aja sebenarnya ya. Gimana cara Korea kemudian bisa ekspansi lewat makanan, tapi kan sebenarnya dia nggak jalan sama makanannya aja. Dia jalan sama K-pop, dia jalan sama K-drama, dia jalan sama yang lain. Private-nya jalan, pemerintahnya jalan. Jadi itu sebenarnya semua sih. Mungkin kalau kita ke Eropa atau kemana kita lihat mana-mana ada kebab. Turki juga berhasil lewat kebab. Iya, kebab Turki aja asli Indonesia. Karena kebab Turki, gue pernah dengar kebab Turki itu. Kebab di Turki itu nggak ada yang ayam. Baru di Indonesia baru ada kebab Turki ayam. Itu udah asli Indonesia katanya. Karena harusnya daging. Kalau nggak sapi ya domba susah, tapi kan mahal sini. Iya.
Tapi kita memang nggak boleh berharap sama pemerintah aja, juga kita harus mulai dulu. Misalnya kayak sineas-sineas sekarang udah mulai kan. Iya. Dan gara-gara gadis kretek, saya jadi si rokok. Iya. Ini bukan pesan di rokok ya. Berkat garis mabuk saya tidak mabuk. Jadi dolar. Emang bak. Misalnya kayak geri-geri sedap. Ya. Oh Ya. Itu budaya Batak mulai Naik. Nah, kalau kita mulai melihat ke arah situ, itu perannya sineas ambil di situ. Iya. Peran yang lain mungkin chef atau yang bergerak di bidang gastronomi itu mulai berpikir untuk keluar negeri, ekspansi segala macam. Tapi ini harus kolaborasi bersama sih sebenarnya. Bahkan termasuk sama orang-orang politik menurut gua. Yes. Iya, betul. Karena gua kalau misalnya menyerap informasi yang tadi gua dapat, kayak misalnya salah satu yang ngilangin resep di kita kan gara-gara rezim otoritarian Orde Baru. Kenapa ngarah sana ya, Pak? Berkat ini Pak, penanaman paksa Oh, beras. penanaman. Ya karena kita mau swasembada. Iya, swasembada pangan, beras, akhirnya banyak tanaman endemik yang mati Iya, semua betul. gitu kan. Tapi sampai sekarang masih terjadi ya. Iya. Artinya bukan Sampai hanya- sekarang masih terjadi, Pak. Ingat, target Pokoknya jadi bagus. target 2024, Pak, ingat. Swasembada pangan. Jadi memang Nggak, iya masih gitu, Masih masih maksudnya paham pengertian bahwa beras lebih baik daripada misal singkong atau sagu itu tuh masih ngejeplak ya, Iya. masih ini. Jadi orang masih berasumsi itu. Artinya kalau nggak makan nasi lu nggak makan. Padahal kan enggak. Ternyata banyak kok orang-orang Indonesia Iya, yang kalau makan aku sih emang dari dulu makan roti. jarang nasi. Bukan lo kayak gandum. Sombong banget. Iya. Roti buaya. Tiba ya bener. Nah, ngomong-ngomong spill-spill, kira-kira akan ada apa nih di nextnya nih jadi Nusa Gastronomi nih? Nah, jadi kita salah satu cara kita untuk ngajak semua orang terlibat dengan isu ini, at least mulai bicarakan lah soal kita mulai pangan segala macam. Nah, kita mau bikin event nanti di tanggal 2 Februari, itu di Taman Ismail Marzuki. Nah, Kita uploadnya tanggal 3 ya? Jangan dong, Dika. Kalau mau cepet, ada licin dong. itu salah satu. Ayo. Ya lanjut. Ya, nama acaranya itu merayakan gastronomi. Wih, merayakan gastronomi. Lu kalau Harus anak ikut, Jaksel harus ikut. harus datang lu. Jangan anak Jaksel. Enggak. Jaksel udah gak ada pertanian, Oh, iya. Pak. Ini malah daerah-daerah lain. Enggak, yang sosokan ngomong gastronomi di TikTok Oh, tuh oke. sering banget tuh. Gila, kita Iya, harus iya. gastronomi harus banyak Isinya banget apa tuh. acaranya tuh? Itu harusnya seru banget karena di situ melibatkan banyak orang, di situ melibatkan banyak elemen juga, ada aktivis lingkungan ngomongin soal gastronomi, ada artis seniman ngomongin soal gastronomi. Mereka tuh akan ada pertunjukan seni kayak lukis apa, tapi temanya tetap gastronomi. Tentang Ada gastronomi talk, itu diskusi tentang isu-isu kekinian tapi yang berhubungan dengan gastronomi, misalnya kayak pangan lokal, apa segala macam. Ada apa lagi ya? Putar film. Ada nonton Putar bareng film film. makanan. ada masaknya, ada makanannya kan? Ada yang masak. demo, Oh, ada Ada yang masak. tapi ada jajanan yang bisa dimakan. ada bazar. Ada bazar juga dong. Tapi mungkin bazarnya agak lebih tematik, makanan-makanan yang Ya. khas daerah-daerah. Khas daerah ya. Ya, jadi sekalian belajar. Ini daerah mana mungkin yang nggak pernah lihat. Tapi beneran masakan daerah kan, bukan kayak masakan kan sekarang kayak festival jajan bau kan yang diambil kayak itu kan makanan-makanan yang hits Pakai di kecap. area itu kan. Tambahin kecap. Sampai gitu. Bener-bener yang lokal yang udah dikurasi sama tim lah ya. Kayaknya gitu. Nanti kita akan Di mana dan kapan? Di tanggal 2 sampai tanggal 11 Dua Februari. sampai 2 Februari 2 Februari sampai 11 Februari. di Taman Ismail Marzuki. oh di tim. Bapak baik nanya kalau nyimak kok ya tadi ya? Enggak kan tanggal 2 sampai 11 Oh, di iya. tim berarti. Jadi semua orang bisa datang ke situ gratis. Gratis kan ya? Nggak ada Kayak tiket. gitu gratis. Bisa interaksi langsung. Jadi kita bisa belajar, juga bisa sharing. Karena ada pop up museum nanti. Oh, Jadi menarik. hasil temuan kita di Indonesia kita akan apa namanya? Pamerkan. Pamerkan di sana. Semua orang bisa lihat ada ada Rempah. taste workshop. Bus. Ada taste workshop juga. Wah, ini Jelas. Gua kayaknya kalau seminggu di situ langsung jadi ahli gastronomi gua. Wih, ngeri. Ya, tanggal 2 tanggal 11. Ini kayaknya berasnya ada Terus sejarah itu petani kita tiap kayaknya. tiap gua ke Pak Gembus dia ayam gepreknya kayaknya Habis janda nih. habis ini coffee snob. Langsung jadi snoop banget. Habis coffee snob jadi food Iya, snob. jadi food snob. Gastronomi snob dong kan. Bukan food Gue jujur baru lihat satu circle baru lah ya. Iya. Proses gue jarang ngomong sama orang gastronomi, tapi gue mau tahu deh minatnya
masyarakat, orang anak muda di luar Jaksel, sebenarnya ada gak sih minat untuk benar-benar menggali itu gitu? Atau memang kita masih butuh proses edukasi buat ngajak mereka gerak bareng gitu? Sebenarnya justru di daerah-daerah itu banyak banget inisiatif-inisiatif yang keren-keren. Dan anak muda ya? Anak muda ada, kita ketemu salah satu beruntung banget kita ketemu dia di Nusa Tenggara Timur NTT di Manggarai Barat, namanya Mbak Liz Flores. Jadi dia itu pulang kampung, tadinya dia di Malang kuliah macam-macam, terus dia pulang di Bali ya, sempat kerja di Bali, terus dia pulang kampung karena dia merasa kayak ini budaya kita hilang nih, kalau nggak ada yang jaga. Jadi dia pulang kampung, dia bangun semacam villa kecil, terus dia siapapun tamu yang menginap di situ harus ikut rulesnya dia. Jadi for aging, masak bareng, masak makanan lokal, harus makan bareng. Jadi benar-benar tuh kaget, kenapa aku harus makan bareng sama tamu yang lain nih? Enggak, nih aturannya di sini harus begitu. Jadi dia mau kenalin budayanya. Jadi dia lakukan itu supaya orang nggak hilang cara makan pas macam. Dan dia bikin sekolah sederhana kecil untuk anak-anak, supaya kalian harus tahu nih tumbuhan ini bisa dimakan, ini bikin sayur ini, yang ini bisa dibikin ini, dia bikin itu. Itu banyak banget dari Sabang sampai Merauke semua ada inisiatif. Ada inisiatif anak muda. Jadi yang keren gak cuma anak muda. Oh iya. Dia anak Jakarta Timur. Jadi nggak boleh lihat situ. Baik main di BKT. Lu BKT, gue flyover Pasar Rebo. Oh iya. Cuma pernah ketemu ya? Gimana? Kalau Ya enggak, pokoknya ya intinya adalah anak muda tuh di Indonesia keren-keren banget. Yang kita seneng sih sebetulnya menemukan selama kita keliling Indonesia ya, kita menemukan aktivis-aktivis di banyak anak muda. Dan ya tidak selalu mereka kita kan selalu membayangkan anak muda tuh nggak pedulian ya. Ternyata enggak, justru banyak yang sangat-sangat peduli ya. Dan bukan hanya peduli, tapi mereka benar-benar melakukan sesuatu. Jadi banyak aktivis yang kita temukan di daerah itu justru anak muda. Kita budayawan Batak yang kita temukan justru masih muda banget, sampai kita kaget. Karena kita pikir budayawan tuh tua ya. Sepuh kan bisa. Iya, sepuh ya. ketemu kita cium tangan lah ya. Saya cium tangan gitu. Jadi kita bingung, masih muda. Tapi pas kita ajak ngobrol, ternyata dalam sekali. Dan semua orang memang, bahkan orang tuanya juga mengakui bahwa kalau soal budaya bicaranya sama. Keren. Jadi keren. Berarti anak muda yang lain ternyata udah punya kesadaran itu juga ya? Iya, betul. Mau itu. Okay. Iya. Tinggal nunggu anak Jakarta. Ini dia ibunya jago masak nasi uduk. Almarhum, udah almarhum. Iya, bikin lagi. Itu dia, makanya salah satu resep yang hilang. Oh iya. Anak lu tak lagi resep malu. Kenapa karena nasi uduk asli ya? Kalau mau tahu info kacang aja minder ketemu dia. Iya, Mas Salim. Udah kalau mau tahu info kemana mungkin? Oh iya, kalau mau tahu info bisa cek di Instagram. Kita masih pakai Instagram sih. Namanya Pusaka Rasa, A-nya 2 di ujung. Itu bisa beli jimat gak? Pusaka Rasa. Itu bisa beli. Ya gue jaga jadi ingetnya ke sana ya. Bisa beli penglaris gak ya? Penglaris restoran. Pusaka Rasa, ujungnya A-nya 2. Oh, Pusaka Rasa A-nya 2. Alay dikit. Kayaknya Pusaka Rasa udah ada deh. Jadi namanya A. Kesimpulan silakan. Ya, gue sih sebenarnya jujur ini wawasan baru juga ya. Sebenarnya gue suka kajian sosiologi, cuma aspek makanan kayak baru perlu digali lagi nih gitu. Karena gue lihat kayak ada konstruksi sosial di sana, ada dinamika politik, ada kebijakan, ada kayak behaviornya orang lihat iklim dan semacamnya gitu. Dan bahkan gue gara-gara ini gue jadi kesel sama Belanda. Kenapa? Rempah-rempah direbut Pak. Di Indonesia dieksploitasi apa ya sebisa. Tapi kalau makanan di Eropa kagak ada yang pakai rempah. Kan kurang ajar banget Pak. Kan udah ditindas lama-lama, makanan dia hambar gitu. Tapi alkohol dia enak. Kan buat alkohol aja. Rempah-rempahnya enggak ada. Makanan ya Pak. Lu makan di Itali tuh kagak enak banget Bos. Sombong. Makan di sombong Cuma gue lebih suka gado-gado gitu. Itu tetap ya. Tetap. Terus yang menurut gue mungkin juga emang kayaknya ini nggak cuma soal kuliner sih, ya misalnya soal berkaitan nanti sama soal kebijakan pangan kita, kebijakan pertanian kita, perikanan, bahkan ada satu mungkin asko UMKM juga kan, bahkan bisa sampai ke level pariwisata untuk kayak bikin pergerakan ekonomi kreatif. Jadi menurut gue
Ini mungkin cuma kelihatan kecil di piring meja kita, tapi sebenarnya aspeknya banyak banget sih yang bisa kita kerjain. Udah tuh bagus tutupnya. Kelihatan kecil di meja piring. Biar agen Amerika lihat saya. Boleh nih, solusi gitu. Siapa tahu kita dibawa keliling Indonesia juga kan. Jadi kayak bondan gitu kan. Buat coba-cobain. Kalau dari gua sih sebenarnya maksudnya kayak sekarang ternyata emang gua memahami bahwa gastronomi makanan gua ngertinya makanan bisa sekompleks itu. Dan emang dari dulu gua juga sebel sih, maksudnya akhirnya kayaknya banyak deh makanan Indonesia yang sebenarnya lebih enak, lebih ini dibanding makanan-makanan barat yang sekarang ya itulah, mulai dari walaupun gue sebenarnya sukanya sekarang Japanese food, tapi sebenarnya mungkin karena gue nggak terpapar dengan makanan-makanan yang akhirnya ada di kita dan enak gitu ternyata gitu sih. Jadi saya butuh keliling Indonesia. Oh. Siapa tahu ya saya mesti mau kan. Siap resign. Dan balik lagi, mudah-mudahan sih harapannya jargon soal diplomasi makanan nih nggak cuma sekarang di Capres saja. Maksudnya teman-teman anak muda di daerah udah ngelakuin, terus teman-teman di Nusa Gastronomi juga bahkan udah ngelakuin hal-hal gini, yang mana yang harus dibantu sama antek asing. Gimana? Maksud gua, tapi maksudnya ya gimana kita mau tercapai diplomasi ekonomi, diplomasi makanan itu kalau misalnya akhirnya gerakan-gerakan ini nggak disupport dari awal, bisa dibawa keluar gitu. Itu sih harapannya. Makasih. Anda tulisnya sebenarnya kurang intelektual. Tapi makasih loh, Mbak Mei, Mas Remo. Di obrolan kita yang nggak jelas ini semoga ada manfaatnya, tapi sama-sama kita sepakat bahwa. Jangan lupa tanggal 2 berarti ketemu sama Mas Remo sama Mbak Mei. Betul, buat mengenal lebih dalam soal makanan lokal kita. Sampai ketemu lagi di bulan Bye.